Assalamualaikum kawan-kawan yang sedang berjuang dalam pendaftaran P3K tahun 2024. Adakah di antara kawan-kawan yang sekarang seleksi administrasinya berstatus CMS atau tidak memenuhi syarat? Mungkin beberapa informasi dari video ini bisa membantu agar berkasnya berstatus MS atau memenuhi syarat. Berikut akan saya berikan beberapa contoh pendaftar yang berstatus TMS beserta bagaimana solusinya. Simak video berikut, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Contoh yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Admin. Saya dinyatakan TMS karena daftar nilai dari perguruan tinggi saya di tahun saya lulus tertulis keterangan daftar nilai. Saya sudah menghubungi teman-teman alumni di tahun itu dan memang keterangan daftar nilai itu sama dengan transkrip nilai. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi pada kasus pertama ini pelamar berstatus TMS dikarenakan dokumen yang diunggah tidak bertuliskan transkrip nilai, akan tetapi bertuliskan keterangan daftar nilai. Padahal di kampus tersebut transkrip nilai adalah keterangan daftar nilai. Jadi tidak ada salah unggah, melainkan ya memang itu dokumen yang dikeluarkan oleh kampus. Solusi untuk menyanggah yaitu dengan meminta surat keterangan dari kampus dengan contoh sebagai berikut. Ini contoh surat keterangan dari kampus yang menyatakan bahwa keterangan daftar nilai adalah atau sama dengan transkrip nilai. Jadi kampus tersebut tidak mengeluarkan transkrip nilai tapi keterangan daftar nilai. Dan itu bernilai sama. Kemudian selanjutnya surat tersebut di-scan dan diunggah di Google Drive. Simpan link, kemudian tuliskan kalimat sanggah sebagai berikut. Berkenaan dengan hasil verifikasi dokumen yang menyatakan transkrip yang diupload berupa keterangan daftar nilai, berikut Anda sebutkan nama lengkapnya siapa, kemudian dilanjutkan mengajukan sanggahan dengan mengunggah surat keterangan dari kampus yang menyatakan bahwa transkrip nilai itu sama dengan keterangan daftar nilai dengan link sebagai berikut. Jadi teman-teman perlu menyertakan link di Google Drive karena setahu saya untuk proses sanggah ini kita tidak bisa menambah atau mengurangi dokumen yang sudah diunggah. Maksudnya sudah diunggah di akun pendaftaran ya. Jadi file itu diunggah di Google Drive, kemudian linknya disimpan, di save, kemudian tempel di kalimat sanggah. Silakan buat folder di Google Drive. Double klik. Selanjutnya unggah dokumen yang akan digunakan sebagai berkas pendukung proses sanggah. Langkah selanjutnya silakan klik kanan, kemudian pilih bagikan, kemudian klik dan pilih siapa saja yang memiliki link. Pilih status sebagai pelihat. Kemudian salin link. Selesai. Seperti itu ya, jadi jelas untuk yang kasus pertama ini. Kemudian untuk yang kasus kedua, yang bersangkutan ini tidak memenuhi syarat dikarenakan surat keterangan 5 poin yang diunggah tidak sesuai. Hal ini bisa saja terjadi karena salah unggah atau bisa juga dikarenakan ada beberapa poin dari surat yang isinya tidak sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh BKN. Sebagai acuan berikut saya lampirkan contoh surat keterangan 5 poin yang sudah terverifikasi. Jadi ini adalah surat keterangan 5 poin dari pemilik akun yang sudah terverifikasi atau dinyatakan memenuhi syarat. Cara sanggahnya sama seperti contoh sebelumnya. File surat yang sudah benar,
dan sudah sesuai, itu silakan diunggah di Google Drive. Salin linknya dan tuliskan kalimat sanggahan sebagai berikut. Berkenaan dengan hasil verifikasi dokumen yang menyatakan surat keterangan 5 poin yang diupload tidak sesuai dengan contoh yang terlampir, berikut saya, sebutkan namanya, mengajukan sanggahan dengan mengunggah surat keterangan 5 poin yang sudah sesuai dengan link sebagai berikut. Jadi jangan lupa menyertakan link Google Drive. Ini digunakan sebagai pertimbangan untuk verifikator agar harapannya bisa dinyatakan memenuhi syarat. Sekedar informasi, jika ada pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS karena ijazah atau transkrip nilai yang diunggah berupa fotokopi atau legalisir, karena ada juga kasus seperti ini. Nah, beliaunya ini adalah pelamar yang ijazahnya hilang. Jadi ijazahnya hilang, yang diunggah hanya fotokopi ijazah berlegalisir. Dan itu oleh verifikator dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Kemudian teman-teman silahkan ke sekolah di mana ijazah tersebut dikeluarkan dan minta buatkan surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani kepala sekolah bermaterai dan mengetahui kepala cabang dinas pendidikan setempat. Kemudian bagaimana dengan transkrip nilainya? Karena transkrip nilainya juga hilang. Teman-teman juga bisa minta dibuatkan transkrip nilai ke sekolah tersebut sesuai dengan apa yang tertera di fotokopi transkrip nilainya. Jadi fotokopi transkrip nilai itu diberikan ke sekolah yang mengeluarkan transkrip nilai, kemudian minta dibuatkan oleh sekolah tersebut dengan ditandatangani oleh kepala sekolah yang sekarang sedang menjabat. Jadi jelas ya. Kemudian berikut sebagai acuan saja akan saya tampilkan surat lamaran, kemudian surat keterangan 5 poin, surat keterangan pengalaman kerja, dan surat keterangan aktif bekerja. Jika guru atau GTT, maka surat keterangan aktif bekerja diganti menjadi surat keterangan aktif mengajar. Ini saya ambil dari teman-teman pendaftar yang sudah terverifikasi akunnya. Jadi contoh yang saya tampilkan di sini adalah dari akun yang sudah MS atau memenuhi syarat. Untuk surat keterangan pengalaman kerja, mungkin ada juga yang untuk surat keterangan pengalaman kerja, mungkin ada beberapa teman-teman yang berstatus TMS karena pengalaman kerjanya ada kesalahan. Jadi di surat keterangan pengalaman kerja harus mencantumkan memiliki pengalaman bekerja sebagai sesuai dengan jabatan yang dilamar. Seperti ini contohnya. Kemudian lanjut ke contoh ketiga. Pada contoh ketiga ini, yang harus dilakukan oleh pelamar adalah mengunggah SK GTT tahun 2022 sampai 2024 di Google Drive. Tapi yang bersangkutan sudah mengunggah, kenapa masih bisa TMS atau tidak memenuhi syarat dari SK atau riwayat pekerjaan? Ada juga yang menyarankan coba dicek kembali di akunnya apakah SK-nya sudah terunggah atau belum. Tapi pada saat ini, untuk sekarang saat ini, pada akun pendaftar tidak bisa melihat riwayat bekerja. Jadi untuk melihat SK itu tidak bisa, tidak ada akses untuk ke sana. Jadi langkah yang dilakukan sama seperti penyelesaian yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana jika SK tersebut sudah diunggah tapi masih kena TMS? Bisa jadi dokumen yang diunggah tidak sesuai atau file tidak terunggah secara sempurna, sehingga verifikator tidak dapat membuka file tersebut. Jadi tetap diikuti dan dipenuhi saja. File silakan diunggah ke Google Drive, kemudian save linknya. Ingat, jangan di privat ya. Untuk settingannya jangan di privat. Kemudian kalimat sanggahnya adalah sebagai berikut. Berkenaan dengan hasil verifikasi bahwa yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat keputusan dari kepala sekolah sebagai GTT pada riwayat pekerjaan tahun 2022 sampai tahun 2024. Berikut saya sebutkan nama lengkapnya, mengajukan sanggahan dengan melampirkan SK GTT tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan link sebagai berikut. Linknya silahkan tempel di kalimat sanggah tersebut ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dan semoga teman-teman yang sekarang
sedang melakukan proses sanggah diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.